Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga di channel ini teman-teman mendapatkan informasi dari apa yang teman-teman inginkan. Oke, di video ini saya akan memaparkan ciri-ciri ataupun gejala asam lambung atau GERD. Di sini saya akan memberikan ciri-ciri itu sesuai dengan apa yang pernah saya rasakan dulu ya, karena ini merupakan pengalaman pribadi saya sendiri, karena saya sebelumnya saya adalah salah seorang yang juga mengidap asam lambung. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja, saya alami tahun lalu, tepatnya bulan Maret ya, itu di saat merebaknya virus corona. Jadi virus corona mulai masuk Februari dan saya terkena asam lambung itu di bulan Maret. Jadi itu puncak saya merasakan sensasi yang paling tidak bisa saya lupakan. Dan sebelum saya tahu bahwa saya menderita GERD, itu sebelumnya saya sering banyak sekali keluhan yang saya rasakan. Jadi sebelum saya tahu kalau saya itu sebenarnya menderita asam lambung atau udah ke tahap GERD ya, jadi saya tuh sering sakit kepala sebelah, yang sakit yang sangat mencengkram, sakit yang sangat berat ya. Itu mulai dari kepala sebelah sini sampai ke rahang ya, sampai ke rahang itu sakit sekali. Itu pada waktu kambuh itu saya nggak tahu ya kalau itu saya menderita GERD. Jadi saya redakan dengan mengkonsumsi paracetamol. Itu paracetamol yang 500 mg. Emang hilang sakitnya, tapi setelah 4-5 jam kemudian sakit itu akan balik lagi. Saya akan merasakan lagi. Jadi hampir setiap kali dia kambuh itu mungkin sampai 2 atau 3 hari. Jadi 2 atau 3 hari itu saya akan konsumsi paracetamol tiap 4-5 jam sekali. Jadi bisa teman-teman bayangin udah berapa banyak paracetamol yang sudah saya minum. Itu salah satunya. Kita bahas dulu untuk yang di bagian kepala ya, biar lebih gampang menjelaskannya. Jadi untuk bagian kepala tadi, sakit kepala tadi yang menyerang hingga ke rahang. Terus untuk mata juga saya mengalami kayak seperti mata yang mulai rabun kayak gitu. Jadi melihat sesuatu mulai berterasa nggak terang, melihat sesuatu kayak ngeblur kayak gitu. Itu juga saya rasakan di mata ya, tapi karena saya masih merasa itu mungkin masih dalam tahap wajar, jadi saya nggak mencoba untuk konsumsi obat atau untuk memeriksakan diri gitu, nggak. Terus selanjutnya itu di telinga. Untuk bagian telinga juga saya merasakan seperti telinga saya itu sering gatal. Jadi telinga saya sering gatal, saya sering mencoba untuk korek telinga ya, sampai yang saya rasakan tuh di dalam telinga saya ini ada luka gitu. Jadi setiap saya mengorek ada perih, ada rasa perih kayak gitu. Itu pun berlangsung cukup lama. Itu untuk telinga ya. Terus juga untuk hidung juga ada keluhan yang saya rasakan. Itu hidung saya seperti tersumbat seperti orang pilek, tapi nggak ada lendir yang keluar kayak gitu. Terus di rongga bagian hidung itu juga sama kayak di telinga, itu sampai berasa ada yang luka. Jadi setiap kita mau buang, mohon maaf ya, sebelum kita mau buang lendir dari hidung kita ya, kayak mau buang ingus gitu, itu berasa pada saat kita memencet hidung kita itu berasa perih sakit kayak gitu. Nah itu berlangsung juga cukup lama, sampai mungkin hampir 2 bulan gak sembuh-sembuh. Bahkan saya sempat cerita ke suami, kalau ada apa sih sama hidung saya ini, kok sakit terus gak sembuh-sembuh gitu. Bahkan suami mengira bahwa itu adalah gejala-gejala
solid gitu. Jadi saya udah mulai apa ya, cemas, udah makin makin merasa takut, kok banyak sekali penyakit yang ada di saya. Jadi saya makin berpikir, ada apa sebenarnya yang terjadi gitu kan, sebenarnya saya ini sakit apa kayak gitu, kok makin lama makin banyak keluhan yang saya rasain kayak gitu. Itu baru untuk sekitaran kepala, itu belum, baru di kepala, mata, telinga, sama hidung. Kemudian untuk di mulut, itu tenggorokan saya berasa seperti kayak panas terus kayak gitu ya, terasa panas. Terus kayak pengen minum aja terus gitu, sebanyak apa yang minumnya tetap aja panas kayak gitu. Di mulut juga berasa kayak pahit ya, mulut terasa pahit, terus panas, nggak, pokoknya mulut ini rasanya nggak, sama sekali nggak enak. Terus sariawan, banyak sariawan, bibir ini kering sampai pecah-pecah, yang sampai pecah, apa, pecah-pecah yang sampai perih ya, kalau kita mau makan atau mau apa itu perih kayak gitu. Nah itu untuk bagian kepala, jadi mulai kepala, telinga, mata, hidung, mulut, itu semua udah apa ya, udah ada gejala-gejala yang mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Kemudian turun lagi ke badan, itu di pundak saya itu seperti apa ya, sakit kayak habis dipukulin kayak gitu. Jadi sakit yang kayak pegel-pegel kayak gitu, setiap bangun tidur pegel, setiap apa ya, setiap makan, kayak misalkan setiap makan yang agak pedes dikit aja gitu, udah kayak badan orang habis sakit gitu, sakit semua kayak gitu. Terus di dada sebelah kiri juga terasa sakit, itu seperti sakit nyeri gitu. Jadi dalam pikiran saya, apakah ini apa ya, saya sempat berpikir kayak gini, apakah ini ciri-ciri penyakit jantung kayak gitu, masa iya sih saya terkena penyakit jantung kayak gitu. Jadi saya sempat berpikir ke sana, kalau nyeri yang saya rasakan tuh nyeri apa, gejala-gejala penyakit jantung kayak gitu. Itu yang membuat keadaan makin memburuk. Jadi mungkin dengan kecemasan saya, imun tubuh saya makin turun, dan mungkin semua penyakit jadi seolah makin apa ya, makin merajalela di tubuh saya kayak gitu. Terus untuk dada, itu tadi nyeri sebelah kiri ya. Terus ada lagi sensasi yang saya rasakan, itu dada saya itu rasa sesak. Jadi dada saya berasa seperti diikat kenceng-kenceng kayak gitu, yang membuat nafas saya tuh nggak plong kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen saya lepasin biar saya itu bisa plong kayak gitu. Nah itu untuk dada. Terus kalau untuk ke ini ya, ke ulu hati. Kalau hati juga sering perih, kayak misalkan tidur kemalaman aja perih, telat makan perih, terus makan yang terkena mungkin kayak rasa pedas atau terlalu pedas kayak itu perih gitu. Terus di bagian kudu ini terasa berat kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau saya banyak browsing kayak orang kolesterol kayak gitu, jadi berat, kaku kayak gitu ya. Kayak gimana ya, sakit aja kayak gitu, nggak nyaman gitu. Jadi kegiatan untuk sehari-hari itu benar-benar jadi semuanya terganggu dan nggak lancar. Terus perut juga nggak nyaman gitu, sering kembung, sering melilit. Terus BAB juga udah mulai nggak lancar ya, BAB-nya udah berantakan lah. Kadang sesekali gitu kayak orang diare kayak gitu. Terus nanti sesekali kayak orang susah BAB gitu. Dan pada saat susah BAB itu, saya pikir malahan saya terkena sakit apa, wasir ya, seperti ambeien seperti itu. Karena setiap saya mau buang air besar itu berasa keras, sakit, mengedan sekuat apapun itu nggak mau keluar kayak gitu. Jadi kayak orang wasir. Jadi pikiran saya udah mikir penyakit lagi, aduh saya terkena ambeien kayak itu, saya terkena wasir. Jadi pikiran negatif itu semakin menguasain kayak gitu. Untuk kaki dan tangan itu juga saya alami keluhan. Di kaki saya ngerasain kayak kesemutan ya, kayak kalau misalkan duduk
di motor kayak gitu misalkan kan, duduk di motor bonceng suami, mungkin baru sekitar 5 menitan lah kayak gitu udah berasa kesemutan kayak gitu. Terus kalau kayak gitu juga di tangan misalkan saya lagi menggendong anak saya ya, itu nggak lama juga udah berasa aja kesemutan kayak gitu. Terus kalau malam mau tidur juga sering kayak pegel-pegel gitu kaki tangan dan seluruh tubuh ini pegel kayak gitu rasanya. Jadi kalau udah berasa kayak gitu, apa yang saya buat itu hanya saya kasih minyak banyak-banyak sampai dia berasa hangat, terkadang juga sampai saya kerik ya gitu kan, biar dia berkurang sakitnya, terus biar bisa tidur kayak gitu. Ya kadang seperti itulah yang saya alami, dan itu terus berulang dan berulang. Itu mulai saya rasakan dari habis melahirkan anak kedua saya ya, sekitar tahun 2017 ya, habis tahun 2017 ke sini gitu. Jadi saya mulai ngerasain yang berat-berat yang mulai meninggal 2017, dan puncaknya itu di Maret 2020. Jadi dari 2017 ke 2020 kurang lebih 3 tahun. Jadi ya sakit-sakit yang gejala-gejala seperti itu yang saya tidak tahu bahwa itu merupakan ciri-ciri dari penyakit asam lambung tadi. Dan saya ngobatinya bukan lambung yang saya obati, jadi gejala cukup mengobati gejala-gejalanya itu aja yang emang sering kambuh gitu, pada saat saya stres, pada saat saya capek, pada saat saya telat makan gitu aja itu udah bakal kambuh, dan itu ngulang dan berulang seperti itu terus sih gitu. Saya rasa, dan juga ada yang saya rasakan badan saya itu gatal-gatal, jadi di pergelangan kaki saya itu sering gatal-gatal seperti orang alergi. Itu juga saya rasakan pada waktu saya sebelum tahu, pada waktu saya dalam fase terkena asam lambung itu. Jadi kulit saya gatal-gatal seperti orang alergi. Jadi waktu saya habis memakan ikan laut atau memakan ikan asin, maka kaki saya akan gatal dan semakin gatal semakin gatal. Tapi pada waktu saya meminum obat penakalnya, ibaratnya obat kalau kayak saya ke apotek kayak gitu kan, terus dikasih obat sama apotekernya itu obat alergi, dia akan sembuh pada waktu itu ya, habis obat dia akan sembuh. Tapi pada waktu saya akan mengkonsumsi ikan lagi, maka itu dia akan kambuh lagi, dan itu terjadi terus menerus ya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan di bulan Maret 2020 itu puncak dari asam lambung yang saya rasakan. Dan waktu itu mungkin kejadian waktu itu yang sampai sekarang itu tidak bisa saya lupakan kayak gitu ya. Setelah saya browsing sebenarnya itu saya terkena serangan panik karena kondisi asam lambung saya yang udah parah ya, udah mulai ke tahap GERD. Saya terkena anxiety psikomatis. Jadi di sana saya benar-benar merasa seluruh badan saya lemes, dada saya sakit, nafas saya kayak mau putus kayak gitu ya, seluruh badannya udah lemes, udah nggak pokoknya udah lemes aja kayak gitu. Nafas juga udah kayak mau copot, tenggorokan ini kayak nggak tahu, kayak ngerasain nyawa yang mau lepas dari badan kayak gitu. Jadi pada bulan itu, tepatnya tanggal 27 Maret ya, pada malam sekitar jam habis isya lah, itu saya karena ngerasakan gejala itu, saya dibawa sama suami saya ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit saya ditangani oleh seorang dokter, dan dari sanalah saya baru tahu kalau saya ini terkena GERD asam lambung ya, asam lambung GERD anxiety psikomatis tadi. Jadi saya udah sampai ke tahap yang psikomatis ya, yang udah mulai berhalusinasi kayak gitu. Untungnya kejadian itu tidak bertahan lama, dan mungkin kurang lebih hanya sekitar 2 minggu ya. Setelah saya ke rumah sakit, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan obatnya. Saya dipertemukan dengan obat herbal, dan alhamdulillah sekarang saya sudah alhamdulillah tidak merasakan lagi serangan-serangan panik yang pernah sebelumnya saya alami itu. Alhamdulillah sekali, karena kalau saya sharing dengan teman-teman yang juga pengidap asam lambung itu, mereka sampai 4-5 tahun itu belum ada perubahan, justru malah makin memburuk dan makin memburuk. Mereka belum menemukan obat yang cocok, obat yang sesuai untuk mereka. Dan alhamdulillah setelah saya berobat ke rumah sakit, emang obat yang dari rumah sakit sama sekali nggak cocok sama saya. Jadi pada waktu saya habis minum obat itu, bukannya saya merasa lebih baik, justru
sensasi lain yang saya rasakan. Jadi saya ngerasa kepala saya ini makin membesar dan mata saya ini kayak mau keluar kayak gitu. Jadi otomatis kekhawatiran saya, kecemasan saya tuh makin menjadi-jadi. Jadi membuat saya nggak berani lagi untuk mengkonsumsi obat itu. Itu yang saya ingat sekali ya. Jadi udah dokter yang meresepkan obat untuk saya sebagai pasien dia gitu, itu nggak cocok sekarang ini. Padahal pada waktu saya terkena serangan panik di 2020 itu ya, berat badan saya sempat turun dari 62 menjadi 50 ya, atau mungkin di bawah 50 waktu itu ya. Itu sekitar mungkin ya 13 kiloan lebih turun dalam kurun waktu hanya 2 bulan. Itu pada waktu saya drop-dropnya saya, dan sampai akhirnya saya dipertemukan sama ramuan herbal yang satu ini ya, dan itu menjadi satu-satunya obat yang saya konsumsi sampai saat ini apapun keluhannya. Seperti contoh, saya sakit kepala, badan saya meriang, saya batuk pilek, dan badan saya terkotor dan sebagainya ya. Ibaratnya kayak keluhan-keluhan masuk angin, cukup satu ramuan herbal itu aja yang saya konsumsi, dan itu herbal ya, bukan obat-obatan kimia. Jadi obat yang saya minum ini saya dapat dari terapis saya ya, dari herbalis saya. Itu dia memilah-milah obat itu berdasarkan golongan darah. Jadi udah pasti cocok asal sesuai tahu golongan darahnya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri golongan darah O, jadi saya mengkonsumsi ramuan untuk lambung, untuk golongan darah O gitu ya. Dan untuk kalian yang mungkin bergolongan darah lain, itu ada lagi ramuannya, saya juga tahu, nanti juga kita akan bagikan insya Allah ya di video selanjutnya. Untuk mau tahu resepnya, nanti di video selanjutnya insya Allah akan saya share dan saya bagikan resepnya ke teman-teman semua. Jadi nantikan video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ya tekan subscribe jika ini berguna untuk kalian, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk informasi-informasi selanjutnya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian jika kalian juga ingin berbagi ke mereka. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.